luar biasa pengalamannya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalau dibandingkan dengan sekolah lama dengan sekolah yang baru saya tempati, itu perbedaannya 180 derajat Gus. Jadi di sekolah lama itu kami kesulitan mencari siswa. Sedangkan di sekolah baru siswanya yang datang itu melebihi kuota. Halo dan salam pendidikan Bandung, jumpa lagi dengan saya Husna Rusdeni dalam podcast Ngintip, ngobrol intens soal penjaminan mutu pendidikan. Podcast Ngintip, podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, mengintip dunia pendidikan Bandung dari berbagai sudut pandang. Baik, dan salam pendidikan Bandung, kali ini di kesempatan kita di episode podcast kita terbaru kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial yang akan membagikan berbagai macam inspirasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman dan salam pendidikan Bandung. Bersama kita sudah ada Ibu Eka Yuliwati SPD. Beliau adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Seberang Masjid Kota Banjarmasin. Selamat Bu Eka, perkenalkan diri dulu kepada teman-teman dan salam pendidikan Bandung. Sudah dikenalkan ya tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yuliwati SPD, selaku sebagai Kepala Sekolah SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin. Luar biasa Bu Eka. Sudah berapa lama Bu Eka dulu sebagai Kepala Sekolah di SDN Seberang Masjid? Di Seberang Masjid 1 baru jalan 2 tahun. Baru jalan 2 tahun ya Bu, berarti masih baru. Baru. Sebelumnya di mana Bu? Di SDN Sungai Biru 3. SDN Sungai Biru 3, berarti tidak terlalu jauh ya Bu perpindahannya atau lumayan nih? Beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Cuma nggak terlalu jauh, masih di lingkaran Banjarmasin, aman. Baik, Bu Eka ini dari jauh-jauh dari Banjarmasin datang ke studio podcast kita untuk memberikan berbagai macam praktik baik nih terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Seperti kita tahu ya Bu Eka ya bahwa penerimaan murid baru ini berganti nama menjadi sistem penerimaan murid baru sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Betul. Nah, tentunya perubahan ini tidak cuma sekedar berubah nama ya Bu Eka ya, ada berbagai macam peraturan-peraturan yang berubah di dalam SPMB tahun 2025 ini, mulai dari bobot persentase, kemudian jalur masuk, dan lain sebagainya. Tentunya perubahan-perubahan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Baik Bu Eka, soal SPMB nih Bu Eka, kita mulai saja. Selama ini, selama 2 tahun Bu Eka menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Seberang Masjid 1. Bagaimana pengalamannya Bu Eka selama melaksanakan penerimaan murid baru Bu Eka? Kalau ditanya pengalaman di SDN Seberang Masjid 1 luar biasa pengalamannya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalau dibandingkan dengan sekolah lama dengan sekolah yang baru saya tempati, itu perbedaannya 180 derajat Gus. Jadi di sekolah lama itu kami kesulitan mencari siswa. Sedangkan di sekolah baru siswanya yang datang itu melebihi kuota. Jadi kalau yang kemarin itu PPDB ya namanya, itu setiap kali pendaftaran selama 3 hari kami hanya cukup 1 hari sudah terpenuhi, malah melebihi dari kuota. Tapi kalau yang di sekolah lama itu sampai setelah habis jadwal PPDB pun masih kami menerima siswa Pak. Karena belum terpenuhi target. Betul, jauh sekali perbedaannya. Jadi menurut saya di sekolah yang baru ini tidak sulit sih bagi saya untuk mencari siswa. Cuma karena daya tampungnya tidak memenuhi, banyak yang kecewa. Nah itu. Berapa Bu daya tampungnya kalau di SD? Di tempat kami daya tampungnya itu cuma 3 rombel. Masing-masing kami patok itu 28 siswa. Berarti sekitar 184 ya Bu. 84 ya, 84 28 kali
3 ruang. Betul. Karena itu tadi kata Bu Eka banyak yang berduyun-duyun ya, karena lingkungan padat ya Bu ya. Atau bagaimana, kenapa bisa banyak nih pendaftarnya di sana? Apakah sekolah favorit? Kalau dinamakan favorit, sepertinya iya. Kenapa jadi iya? Karena di lingkungan sekitaran sekolah yang ada di sana sebenarnya banyak sih Busna sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar situ. Cuma karena SDN Seberang masih satu posisinya strategis, kemudian untuk bangunannya, struktur bangunannya itu lebih besar daripada sekolah-sekolah lain. Yang menambah nilai plusnya lagi adalah prestasinya. Nah, jadi dari sana itu prestasi itu sudah muncul, orang tua ini sudah melihat yang dari kakak-kakaknya yang mau memasukkan kan dari kakak-kakaknya, dari omongan orang tua yang menunggu anaknya, dan dari omongan dari masyarakat di mana sekolah itu misalnya tertib. Kami setiap pagi menyambut siswa di pintu gerbang, itu kan juga jadi nilai plus. Kemudian kegiatan-kegiatan yang selalu full dari pagi sebelum mulai belajar sampai nanti pulang itu juga jadi nilai tambah buat sekolah kami. Sehingga perbandingan antara sekolah kami dengan sekolah lain itu terlalu jauh. Nah, dari tampilan itulah orang tua akhirnya kan yang jauh-jauh pun mau memasukkan anaknya ke SDN Seberang Masjid 1. Jadi punya nama dulu. Ada kegiatan-kegiatan sekolah yang menjadi promosi secara tidak langsung untuk sekolah tersebut ya Bu ya. Jadi banyak yang berminat masuk ke SD Seberang Masjid 1 tadi. Nah, kalau untuk daya tampungnya tadi kan ada 28 untuk satu rombel, ada 3 rombel. Nah, bagaimana Ibu membagi persentasenya? Apakah karena semuanya itu lumayan strategis tempatnya, apakah semuanya dimasukkan lewat jalur domisili atau bagaimana Bu? Terus kalau untuk yang ini berkaca dari yang kemarin ya, kalau untuk persentase kami lebih banyak ke domisili. Kenapa jadi lebih banyak ke domisili? Karena lingkungan di sana memang banyak anak-anak, banyak anak-anak. Kemudian selain domisili, afirmasi juga. Nah, jadi yang dijadikan pengalaman utama adalah domisili karena sistemnya zonasi kan yang kemarin itu masih ikut. Kemudian afirmasi juga dilihat. Afirmasi ini yang dia ikut orang tua atau yang inklusi atau yang bagaimana? Yang gabungan Bu Husna. Jadi ada yang inklusi, kemudian yang ikut dengan orang tua yang sekitaran sekolah dia bekerja gitu. Jadi lebih banyak kan yang di sekitaran sekolah itu ada yang dari puskesmas, dari yang kantor-kantor di sebelah sekolah. Kami lihat orang tuanya memang berada di situ untuk bekerja, jadi kami pertimbangkan untuk menerima siswa barunya. Jadi berarti tidak hanya dipenuhi oleh satu kuota jalur masuk saja Bu ya, tapi dari sistem domisili dan juga ada jalur afirmasi. Baik, luar biasa Bu Eka. Berarti setiap tahun itu terpenuhi semua ya Bu ya, rombelnya dong, 3 rombel itu terpenuhi. Bahkan lebih seandainya mau buka rombel banyak pun kami bisa. Nah, tapi nggak ada daya tampung lagi untuk sekolahan untuk membuat ruangan baru karena sudah full penuh ya Bu ya. Penuh ruangannya. Kalau untuk tahun ini Bu Eka menyambut SKMB tahun 2025 yang sebentar lagi akan dimulai pelaksanaannya. Apa saja nih yang sudah Bu Eka siapkan? Yang sudah saya siapkan adalah yang pertama kami mengadakan rapat. Setelah ada sosialisasi dan edaran dari dinas, kami sudah mengadakan rapat untuk pembentukan tim. Karena kan untuk SPMB di tahun 2025 ini dimulainya lebih awal. Kalau yang biasanya kan sekitaran habis ulangan ya kan, bulan Juni. Kalau ini kita di awal, jadi di bulan Mei nanti ada sosialisasi dari sekolah kami sebagai pemasangan spanduk atau melalui medsos untuk informasi jalur penerimaan siswa barunya. Kemudian itu sekitar tanggal di awal-awal Mei nanti Bu Husna. Untuk penerimaannya sendiri itu sudah ditentukan nanti di akhir Mei. Sekitar tanggal 24 kayaknya. Dan tanggal 24 itu. Mei itu sudah mulai penerimaan.
Timnya yang dilibatkan siapa saja nih Bu? Otomatis timnya dari sekolah itu yang utama ada guru kelas 1, ya kan? Kemudian untuk tim-tim yang lain itu ada tim yang menganalisis dokumen dan lain sebagainya, itu nanti dari teman-teman dari sekolah juga. Jadi untuk tim insya Allah sudah siap. Kemudian kami saat ini lagi menyusun petunjuk teknisnya untuk pelaksanaan. Teknis yang internal sekolah Iya, gitu itu Bu, sekolah. Oke, berarti mulai dari persiapan tim, rapat tim, persiapan sosialisasi ya Bu ya, persiapan sosialisasi hingga pembuatan draft juknis sudah dilakukan oleh Bu Eka untuk menyambut pelaksanaan SPMB tahun 2025 yang nanti akan dimulai di akhir Mei nanti ya Bu ya. Nah nanti apa saja yang disiapkan tadi sudah Ibu Eka sebutkan, dan siapa saja yang dilibatkan tadi termasuk guru-guru utamanya guru kelas 1 ya Bu ya, karena mereka adalah poros utamanya nih ya, berarti yang akan mengajar kan, betul. Nah selama ini Bu Eka sudah mendapatkan dukungan dari mana saja Bu Eka dalam melakukan persiapan SPMB? Kalau dukungan otomatis kan dari dinas, kemudian keterlibatan pengawas yang membimbing kami, membina kami untuk kesuksesan pelaksanaan SPMB tahun 2025. Kalau dari masyarakat itu sudah banyak mendukung. Maksudnya mendukung adalah banyak yang mendatangi sekolah bertanya kapan sih penerimaan murid baru gitu kan. Kalau mereka itu takutnya terlambat untuk mendaftar. Jadi kalau terlambat mendaftar kan akhirnya nanti tidak terima gitu kan. Nah, jadi banyak sudah masyarakat itu berbondong-bondong untuk bertanya informasi tentang penerimaan murid. Biasanya berapa lama proses penerimaan murid barunya di sekolah? Kalau proses penerimaan murid barunya itu 3 hari. Untuk pendaftarannya ya? Ya, untuk pendaftarannya. Kemudian untuk kami mengadakan rapat setelah pendaftaran ditutup. Kemudian nanti ada pengumuman sekaligus nanti daftar ulang. Jadi kalau diakumulasi itu sekitaran 1 minggu. 1 minggu sampai pengumuman ya Bu ya? Sampai pengumuman. Nah dalam proses penerimaan murid baru ini ada tool atau alat khusus yang digunakan dari sekolah nggak Bu? Ada aplikasi kah atau full luring kah atau bagaimana? Kalau kami menyiapkan itu ada Google Form dan barcode yang untuk dipasang di spanduk ataupun di sosial. Tapi dalam kenyataannya sangat minim yang masuknya melalui Google Form. Mereka lebih banyak yang langsung datang ke sekolah. Kalau nanti dari dinas mengarahkan ke sana, artinya kan kami sudah harus menyiapkan nih bentuk pendaftaran darinya, baik itu menyiapkan Google Form-nya, kemudian menambah dengan aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan untuk melihat persyaratan-persyaratan yang kami sudah tetapkan. Berarti ada 2 jenis ya Bu, yang meskipun ada yang luring menggunakan ya, jadi daring dan luring. yang luring datang langsung dan daring menggunakan betul. Meskipun peminatnya masih banyak yang dominan luring ya Bu ya. Karena mungkin karena jalurnya domisili dan strategis, dekat aja nih bisa jalan sebentar aja kan, tinggal datang ke sekolahnya sebentar waktu itu untuk mendatangi dan mendaftarkan. Kalau untuk pendaftar, apakah sekolah memberikan kriteria khusus atau yang penting memenuhi persyaratan domisili bisa langsung diterima? Untuk persyaratan khusus itu pastinya kami akan merujuk kepada petunjuk teknis yang sudah diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, di mana untuk syarat usia kami utamakan. Ya kan? Kalau yang dari SPMB tahun 2025 itu kan syarat usia untuk diterima 7 tahun, minimal 6 tahun. Kalau di bawah standar 6 tahun, mereka harus menyertakan surat keterangan dari sekolah. Nah, jadi biasanya kami menerima murid baru yang dulu-dulu itu rata-rata antara kisaran usia 6-7. Jarang sekali yang di bawah 7, di bawah 6. Artinya kan itu prioritas kami untuk melihat secara administrasi. Kemudian setelah itu kami akan melihat dari kelengkapan administrasinya, kartu keluarga, akta kelahirannya, apakah usianya sesuai,
Kemudian kalau itu sudah sesuai dan lengkap, maka kami loloskan untuk administrasi dulu. Jadi setelah itu kan nanti yang sudah dijaring nih dari pendaftaran itu akan kami bawa di dalam media rapat. Jadi utamanya di rapat itu adalah sesuai dengan kesepakatan bahwa untuk domisili itu diutamakan. Karena pasien kalau orang yang di sekitar sekolah ditolak, tapi orang yang di luar jauh dari sekolah itu kami terima. Jadi kami pertimbangkan sekali untuk domisili. Kalau misalnya ternyata pendatangnya ini berlebih setelah 3 hari Bu Eka, ternyata promonya kan cuma 28 kali 3, ternyata ada lebih nih karena letak strategis, promosinya bagus, sekolah yang bagus. Itu bagaimana Bu Eka? Ketika pengumuman siswa ini apakah pendaftarannya kan biasanya serentak nih seluruh SD, itu bagaimana perlakuan kepada siswa yang tidak bisa diterima karena kelebihan kuota? Jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah ada, sebelum kami melaksanakan SPMB dan mengedarkan sosialisasi tersebut, saya selaku kepala sekolah itu akan berkoordinasi dengan RT yang dekat. Nah, jadi RT-RT yang dekat dengan sekolah itu saya sudah tahu. Jadi dari domisili itu terlihat kan dari kartu keluarganya kalau dia di RT yang sudah kami tetapkan, maka akan kami langsung masukkan di dalam calon siswa baru. Tapi kalau di luar RT itu kami akan lihat dekat dengan sekolah mana RT tersebut. Kalau memang dia dekat dengan sekolah yang lain, sebelum penutupan, sebelum pengumuman, kami diarahkan untuk mendaftar ke sekolah yang terdekat seperti itu. Jadi pastinya karena berbondong-bondong tadi hari pertama aja sudah terpenuhi ya kan, kami harus selektif banget di kartu keluarganya, di alamatnya itu, sehingga kalau memang dia di luar jalur RT yang kami sudah arahkan untuk dekat dengan sekolahan, maka kami akan arahkan untuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumahnya seperti itu. Berarti bisa dicontoh nih teman-teman masyarakat pendidikan Bandung, khususnya kalau kepala sekolah yang sekolahnya itu termasuk favorit atau berada di lingkungan padat penduduk yang mereka ya banyak calon-calon siswa baru yang berbondong-bondong mendaftar. Teman-teman dan anak kepala sekolah bisa melakukan list terlebih dahulu ya Bu tentang RT-RT sekitar mana dan sekolah-sekolah mana yang bisa menjadi cadangan bagi siswa tersebut mendaftar ketika pelaksanaan SPMB. Jadi semua siswa bisa terlayani dengan baik, calon siswa bisa terlayani dengan baik, dan pemerataan domisili pun terjadi ya Bu Eka ya ketika pelaksanaan SPMB tersebut. Nah, kan tadi Bu Eka sudah menjelaskan nih terkait dengan bagaimana proses SPMB-nya, menceritakan bagaimana pelaksanaan SPMB-nya dan hal-hal positif yang sudah Bu Eka jelaskan. Sekarang tantangannya nih Bu Eka, selama 2 tahun Bu Eka menjabat sebagai kepala sekolah SD N1 Sumber Masjid, apa tantangan terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru ini yang Bu Eka rasakan dan pernah Bu Eka hadapi dan alami? Tantangan terbesarnya adalah rasa kecewa orang tua yang tidak diterima. Oh iya benar. Jadi kalau sudah pengumuman, melihat pengumuman ada yang senang, ada yang sedih, mereka akan memohon-mohon untuk minta dimasukkan anaknya. Jadi seringkali ketika pengumuman itu saya menghilang dari ruangan. Karena apa? Karena pasti akan didatangi oleh orang tua yang masih berharap bisa diterima. Jadi kata mereka yang kebanyakan ya yang mau minta diterima seperti itu. Satu aja Bu, nanti anak saya insya Allah menaati peraturan yang ada di sini sampai nanti kelas 6. Kalau saya bilang 1, yang nanti datang itu ada 10, otomatis kan kami akan berpikir ulang nih. Kapasitas 28 orang per kelasnya akan nambah. Otomatis kami akan memikirkan lagi ketersediaan kursi di dalam kelas, kemudian bagaimana nanti psikologis gurunya mengajar dengan siswa yang banyak. Jadi itu akan jadi pertimbangan buat saya. Jadi kalau sudah kami patok 28, paling kalau mau nambah juga
memang ada pertimbangan khusus untuk bagi yang siswa yang kena ditolak nih, paling namanya cuma satu per rombel, jadi 29 pernah kejadian sebelum saya datang. Karena mungkin kurang koordinasi dan lain sebagainya atau ada miskomunikasi, yang diumumkan tuh udah 28, tapi ketika daftar ulang jadi 33. 5, 6, 4 ya Bu ya? Iya, jadi dalam satu rombongan 33, otomatis gurunya kaget kok jadi nambah banyak banget di dalam kelas, sehingga yang namanya kelas 1 ini kan super kan untuk Iya. mengajar siswanya. Perlu tenaga ekstra. Sehingga pas ketika saya baru pertama datang itu banyak yang mengeluh dengan saya. Ternyata setelah saya amati ada miskomunikasi pada saat daftar ulang. Nah, jadi pada saat daftar ulang yang tidak masuk, dia ikut daftar ulang Dan lolos. Dia sudah beli seragam dan sebagainya, ikut daftar ulang dan mungkin juga tercatat juga, sehingga ketika masuk ke dalam kelas ada yang 33, ada yang 32, otomatis tidak bisa lagi ditolak. Sehingga pada tahun berjalan berikutnya saya ubah. Ketika mereka mau daftar ulang harus ada slip bahwa dia daftar ulang dulu, baru nanti mengambil seragam dan lain sebagainya, nembus seragamnya. Oh, jadi sebagai bukti bahwa memang sudah daftar ulang nih ya Bu ya. Jadi tidak kelolosan lagi bahwa kalau dijadikan satu ketika seragam dia ngambil sekaligus dengan daftar ulang, jadinya malah bisa ada rentan untuk celah untuk bisa memasukkan ya Bu ya. Iya, jadi celahnya itu adalah tanggapan dari yang tim penelusuran pakaian. Mereka yang tidak daftar ulang itu tercatat mengundurkan diri. Iya. Nah, ini dia kan tidak daftar ulang tapi langsung menembus baju. Ketika tim daftar ulang ini mengganti dengan yang lain, misal cadangan ada gitu kan, maka tercatatlah yang daftar ulang itu sudah 28, tapi yang menebus pakaiannya lebih. Nah, yang lolos itu karena mungkin juga kurang sosialisasi pada saat pengumuman. Biasanya kalau kalau saya pengumuman itu pasti saya ngomong dulu dengan orang tua yang datang, kemudian dikumpulkan di lapangan, begitu kami akan mengumumkan ini loh teknisnya. Ketika bapak ibu anaknya sudah diterima, maka silahkan ke meja daftar ulang, sehingga nanti kan diberi semacam kertas seperti itu sebagai bukti bahwa mereka sudah daftar ulang. Baru nanti kertas itu akan dibawa ke tim pakaian seperti itu ya. Supaya meminimalisir terjadi kesalahpahaman dan komunikasi antara tim daftar ulang dan yang jaga seragam ya Bu ya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi dari segi emosional ya Bu ya, dari segi emosional maksudnya ketika ada siswa yang tertolak, banyak orang tua murid yang mendatangi ibu untuk meminta supaya akhirnya bisa dimasukkan, meskipun sebenarnya kan sudah penuh rombelnya ya Bu ya. Nah, kalau secara teknis nih, apakah ada kendala selama pelaksanaan SPMB berlangsung? Kalau secara teknis itu kendalanya adalah di hari pertama. Di hari pertama sebelum kami datang, orang tua itu sudah penuh di depan sekolah, sehingga kami kesulitan untuk masuk ke dalam sekolah. Jadi kalau diibaratkan seperti apis nih Bu ya, masuk. Jadi sekolah itu kan masih ditutup tuh pintu gerbangnya, maka mereka akan berbondong-bondong tuh sudah di depan pagi, itu udah ada di depan sekolahan, sehingga kami pas datang itu untuk mau menyiapkan segala sesuatunya, mereka sudah langsung menabrak meja pendaftaran, hingga kami kepayahan itu secara teknis. Jadi melihat dari situasi itu, saya akan kumpulkan di dalam sekolah, bukan di ruangan tapi di halaman, karena orangnya banyak. Di hari pertama itu orangnya banyak, lebih 100 biasanya. Jadi di halaman saya akan kumpulkan langsung, nanti kan timnya ada tuh, tim yang penerima pendaftaran, nanti tim yang mengarahkan dia kemana aja, mejanya ini begitu kan. Jadi saya taruhlah guru olahraga untuk yang mengarahkan orang tua untuk
pertama dia baris di mana. Jadi kalau mungkin ada yang pernah lihat di Instagram kami, itu di hari pertama orang tua saya bariskan untuk ngantri pendaftaran, daripada mereka nanti melabrak satu meja. Jadi pertama itu mereka akan ambil nomor antri, kemudian mereka akan baris di nomor antri sesuai dengan nomor antrinya. Setelah baris nanti akan mengambil formulir. Nah setelah itu diisi formulirnya, baru nanti dikembalikan. Seperti itu secara teknis. Luar biasa berarti Bu ya, antusiasme orang tua siswa untuk bisa memasukkan Itu hari pertama. Hari kedua biasanya masih ada seperti itu. sampai hari 3 nih Bu. Enggak, hari ketiga sudah kami tutup pintu gerbang, biasanya tidak ditulis di depan itu sudah tidak menerima karena kapasitas kuota sudah terpenuhi. Jadi memberi kesempatan ke sekolah lain di hari terakhir, supaya ini ada kesempatan untuk sekolah lain yang menunggu siswanya datang ya gitu. Jadi tidak ada waktu ya Bu ya, satu hari untuk orang tua siswa mencari sekolah lain karena di sekolah itu sudah tutup. Oke, luar biasa baiklah. Terakhir nih Bu, kesan-kesan selama 2 tahun Bu Eka menjabat di SDN Negeri 1 Seberang Masjid sebagai kepala sekolah. 2 tahun ini sudah mengalami pelaksanaan PPDB dan tahun ini menjadi SPMB. Apa nih kesan atau pengalaman paling berkesan di Bu Eka selama 2 tahun ini? Kalau paling berkesannya deh yang kaget itu tadi kan, ketika masuk ke dalam ketika masuk ke sekolah di hari pertama PPDB itu saya bahkan kesulitan untuk masuk karena banyak orang tua yang datang. Tapi dengan seiringnya jalan waktu, pintu tidak lagi ditutup ketika PPDB. Kami akan langsung arahkan mereka masuk ke dalam halaman. Ya, seperti itu aja. Kalau berkaca dari yang dulu-dulu, mereka akan nutup dan membagikan kartu antrinya itu di depan pintu gerbang, sehingga itu akan membuat jalan menghalangi jalan sehingga macet ya kan. Jadi saya antisipasi seperti itu. Kalau kesannya karena baru sekali ya kan PPDB di sana di tahun 2024 kemarin, itu ya kesannya saya terkejut itu tadi. Karena berbeda sekali dengan sistem PPDB di sekolah lama. Kalau di sekolah lama, melihat anak kecil digandeng orang tuanya aja sedang mendatangi sekolah itu luar biasa senangnya. Kalau di sini melihat antusiasme dari orang tua yang sudah berbondong-bondong dari pagi untuk mendaftarkan anaknya, kata saya 180 derajat itu bedanya. Sangat kontras ya Bu. Kontras banget. SD Ibu sebelumnya dengan yang SD Negeri 1 Seberang Masjid ini. Oke, luar biasa Bu Eka. Tadi Bu Eka juga sudah menceritakan persiapannya bagaimana, kemudian apa saja yang dilibatkan. Kalau komite sekolah dilibatkan Bu dalam pelaksanaan SPMB? Komite itu biasanya setelah pengumuman penerimaan murid baru, kami akan melibatkannya di mana dalam hal rapat secara komite aja, tapi secara teknis tidak. Secara teknis kami akan melibatkan guru-guru saja yang ada di sekolah. Tapi setelah pengumuman dan sebagainya kami akan rapat komite dan kalau secara teknis dari komite juga dilibatkan dan tadi guru-gurunya juga dilibatkan. Nah setelah pelaksanaan SPMB ini biasanya kan ada masa pengenalan lingkungan belajar siswa ya Bu. Biasanya itu dilaksanakan berapa lama Bu di sekolah? Di sekolah itu dilaksanakannya sekitaran 3 hari kalau yang lalu-lalu itu. Tapi kalau jadwal 3 hari di dinas kami mematokkan 1 minggu untuk pengenalan di luar sekolah. 1 minggu lagi di dalam kelas. Jadi ada 2 minggu untuk MPLS-nya. Yang di luar sekolah itu seperti apa? Di luar sekolah karena kami ada kegiatan pagi ya kan, maka anak-anak itu akan kami membiasakan dirinya ikut seperti itu. Jadi kegiatan pagi selama 1 minggu full,
itu akan kami libatkan siswa kelas 1. Mana dari hari Senin sampai hari Sabtu kegiatan pagi yang kami laksanakan di kelas 1 pasti ikut. Kemudian setelah kegiatan pagi, mereka juga akan belajar mengenal lingkungan di luar sekolah. Misal gurunya akan mengajak ke ruangan-ruangan yang lain yang ada di sekitar sekolah, kantin, kemudian toilet, kemudian ruang lainnya itu akan dikenalkan. Kemudian ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh mereka ketika berada di luar kelas. Misal seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian kebiasaan untuk memilah sampahnya, sehingga kan kalau membuang di tempat sampah itu sudah mereka taati, tapi salah tempat, mereka akan juga diberi nasihat oleh guru kelas 1-nya. Kemudian ada kegiatan gosok gigi sebelum masuk kelas, kemudian bermain-main yang di gitu. Kalau yang di dalam kelas, Kalau di dalam kelas itu pastinya yang disosialisasikan oleh guru kelas 1 adalah pertama tata tertib ketika berada di dalam kelas. Misal tata tertibnya bagaimana mereka akan menaruh sepatunya di tempat sepatu, kemudian membawa sikat gigi dan odol kemudian ditaruh di tempatnya di situ ya kan. Kemudian bagaimana mereka bersikap, misalnya di dalam kelas kalau mau bertanya ngacung cari dulu bagaimana nanti mereka akan berkenalan dengan teman-temannya, belajarnya yang mengasihkan dan sebagainya seperti itu. oke, biasa berarti total MPLS-nya 2 minggu, 1 minggu di lingkungan sekolah di luar kelas, dan satunya adalah di lingkungan dalam kelas ya Bu ya. Nah, itu tadi sudah banyak sekali hal-hal menarik yang disampaikan oleh Bu Eka, mulai dari persiapan pendaftaran, siapa saja yang dilibatkan, dukungan yang sudah didapatkan, sampai dengan cerita-cerita menarik yang sudah pernah dialami oleh Bu Eka ya Bu ya, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan secara teknis sampai yang melibatkan emosional nih, karena banyak guru, banyak orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak bisa masuk ke SD Negeri 1 Seberang Masjid Banjarmasin di bawah pimpinan Bu Eka. Nah, Bu Eka mungkin closing statement Bu Eka terkait dengan SPMB yang akan kita laksanakan di bulan Mei sampai dengan Juni nanti. Saya berharap pelaksanaan SPMB di tahun 2025 itu lebih tertib pelaksanaannya dan berkeadilan juga untuk sekolah-sekolah lain, mereka juga akan mendapatkan siswa yang sesuai dengan domisili mereka. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan di mana sekolah A itu lebih banyak siswanya, di sekolah B itu lebih sedikit. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan arahan dari Menteri kita ini baru dengan menerbitkan Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPM. Oke, terima kasih banyak Bu Eka ya. Semoga tahun 2025 nanti SPMB di SD Negeri 1 Seberang Masjid bisa berjalan dengan lancar ya Bu Eka. Kemudian rombonnya juga terpenuhi. Dan semoga nanti tidak ada air mata yang bercucur dari orang tua ya Bu Eka ya. Semoga lancar, kemudian semoga nanti rombongan terpenuhi, dan tentunya pelaksanaan SPMB di SD Negeri 1 Seberang Masjid secara khusus maupun secara umum di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan transparan, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Demikian Daksana Pendidikan Bandungan edisi podcast kita kali ini terkait dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Saya Nusar Deni, mohon undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Bu Eka yang sudah berhadir dan mau menemani kita berbagi berbagai macam kisah inspirasi yang semoga bisa memotivasi dan senang pendidikan. Demikian podcast kami, podcast Ngintip BPMB Provinsi Kalimantan Selatan.